Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan orang tua kita, guru kita al-mukarram wal mukhtaram Al-Ustadz Haji Muhammad Najib selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Bait Ahlil Quran. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan segala rizkinya, dimudahkan segala urusannya, anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati, yang kami muliakan para santri, ikhwan dan akhwat Pondok Pesantren Tahfidz Bait Ahlil Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa selalu dalam lindungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada jasad kita dan telah mengembalikan ruh kita setelah berada dalam genggamannya, serta yang telah mengizinkan kita untuk berzikir, untuk mengingat kepadanya. Semoga segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri, dan semoga segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita bisa kita gunakan untuk ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita haturkan sanjungkan keharibaan junjungan alam Imamul Anbiya Sayyidul Asfiya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para santri, ikhwan dan akhwat Pondok Pesantren Tahfidz Bait Ahlil Quran yang kami hormati, yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya sampaikan materi, ingin memberikan nasihat untuk para penghafal Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Siapa itu Abdullah bin Mas'ud? Kenal nggak? Ya betul, sahabat Nabi. Banyak ya nama sahabat dari Abdullah ya. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas ya. Ada Abdullah bin Umar. Kenalannya yang mana teman-teman? Abdullah tukang cilok. Ya. Nah, ada nasihat dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang terkenal dengan bacaan Al-Qur'annya yang indah. Betul ya? Yang pertama nih buat teman-teman, bangun pada malam hari ketika orang lain tidur. Nasihat pertama buat para penghafal Quran, ya. Apa yang pertama? Bangun pada malam hari ketika orang lain tidur. Ini penting. Walaupun sifatnya sunnah, ya.
bukan bangun doang ya. Tapi bangun ya, kalau memang sholat nggak sempet, murojaah ya, tambahin hafalannya. Itu lebih tenang biasanya kalau malam hari itu. Kalau sempet sholat, alhamdulillah gitu teman-teman. Yang penting bangun. Kemarin sudah saya sampaikan tuh bagaimana Allah memberikan keutamaan orang yang melakukan sholat tahajud. Yang pertama diberikan apa? Maqamam mahmuda ya. Allah angkat derajat kita, Allah berikan tempat yang terpuji, Allah angkat derajat kita, Allah tinggikan, Allah berikan kemuliaan buat kita. Orang yang bangun pada malam hari itu tenang hidupnya ya. Kalau kalian mau merubah hidup kalian, sering-sering bangun malam. Susah hafalan, bangun malam ya. Bangun malam. Kalau santri mah bangun malam itu orang lain sunnah, santri mah wajib. Iya. Jadi subuhnya juga enggak kesiangan. Itu teman-teman ya. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua apa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Terima kasih. Nasihat yang kedua, berpuasa ketika orang lain makan. Sering-sering perut kosong, teman-teman santri. Biasanya kalau perut kosong itu hafalan cepat masuk. Apa terbalik? Kalau kosong justru susah, Ustaz. Ya. Hafalan ambiar. Kalau banyak makanan cepat. Wah. Ya. Ini yang kedua, berpuasa ketika orang lain makan. Ya, jadi emang santri itu harus berbeda dari kebiasaan pada umumnya, gitu loh teman-teman. Ya, paling tidak Senin Kemis, ya kan? Kalau memang kurang, puasa Daud. Ini yang sebaik-baik puasa. Atau Senin Kamis kurang, puasa Daud agak berat, boleh puasa Ayyamul Bid, ya, tiap bulan 3 hari, ya teman-teman yang akhwat nih. Lalu yang kedua apa? Diam ketika orang lain banyak berdebat. Nah ini ya. Walaupun memang terpaksa untuk debat, tapi debatnya dalam kebaikan ya teman-teman ya. Kalau masalah-masalah khilafiyah, ada teman kita perbedaan pendapat, itu biasanya tuh nggak ada habis-habisnya. Yang ada main gontok-gontokan. Nanti setelah debat jadi ada rasa dendam gitu, karena masing-masing benar sendiri ya kan, seperti itu. Kita lebih baik diam ya kan, tapi juga harus punya pegangan teman-teman ya. Nah kita ini diajarkan oleh guru-guru kita berpegang teguh ahlus sunnah wal jamaah. Yang keempat apa? Yang keempat, menangisi dosa tatkala orang lain banyak tertawa. Sering-sering merenung teman-teman ya, bukan berarti nanti teman-teman di lingkungan kalian orang banyak tertawa, kalian nangis di tengah-tengahnya. Ente kenapa nangis? Banyak dosa. Enggak gitu juga. Ya. Nah, teman-teman ikhwan juga menangisi dosa itu ketika malam hari, ketika dalam sendirian. Hasibu antu hasabu qabla antu hasabu. Ya, hisaplah diri kita sebelum Allah menghisapnya. Gitu teman-teman. Ya, hisap diri kita, renungin dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ketika orang lain banyak tertawa, kita menangisi dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, rendah hati ketika orang lain menyombongkan diri. Nah, ini penting nih teman-teman ya. Rendah hati, apalagi teman-teman nih yang hafal Quran, Masya Allah. Ketika Allah takdirkan kalian berada di tengah kampung, di tengah lingkungan, hanya kalian yang hafal Quran. Nih ujiannya lebih berat biasanya, ya kan? Ketika ditambah ketaatan, itu ujiannya biasanya lebih berat. Apa beratnya? Kita merasa paling hebat, kita merasa paling bisa. Oh saya doang nih yang hafal Quran di kampung ini. Jadi memandang orang lain itu kecil,
Ya teman-teman, saya selalu ingatkan, dimanapun kita berada, dahulukan akhlak ketimbang ilmu. Ya, dahulukan akhlak ketimbang ilmu. Ketika kita melihat orang yang lebih tua, maka pandanglah dia orang tua kita. Kita hormati, sekalipun ilmunya jauh dari kita, janganlah pandang orang itu lebih buruk daripada kita. Na'udzubillah. Oleh karena itu, akhlak ketika kalian berada di tengah-tengah masyarakat, diberikan amanah untuk mengajar Al-Quran, tetap dikedepankan akhlak santun kepada orang di sekitaran kita. Jangan sekali-kali kita merasa lebih hebat, lebih tinggi. Nah, tetap merendah teman-teman ya. Tetap merendah sekalipun kalian hafal Quran ya. Jadi jangan sampai punya rasa tinggi hati. Nanti kalau Allah cabut nyawa kita, ya kan, pas di depan baca Quran bingung, lupa. Itu bahaya teman-teman ya. Jadi rendah hati tatkala orang menyombongkan diri, ini sangat penting buat para penuntut ilmu. Nah, jadi ini teman-teman 5 nasihat untuk para penghafal Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan dua kisah sahabat Nabi yang selalu mencari keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Sahabat Nabi yang pertama berasal dari keluarga Nabi. Min ali baiti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu paman Nabi yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa? Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Ini pamannya Nabi, walaupun usianya lebih tua dari Nabi 3 tahun. Nah, Sayyidina Abbas ini seorang pengusaha sukses, pembisnis yang hebat, pembisnis, pokoknya ya aktivitasnya tuh padat sekali. Nah, namun di balik kesibukannya, di balik padat aktivitasnya, beliau selalu mencari waktu, meluangkan waktu untuk apa? Bisa hadir di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada orang ngomong begini, enak kali ya kalau di zaman Rasul gitu kan. Pokoknya kalau di zaman Rasul saya ikut Rasul deh. Siapa bilang zaman Rasul itu berat teman-teman? Ya kan? Kalau kita lihat Abu Jahal, Abu Lahab, ya Abu Gosok, yang kehidupan dunianya mewah, bisa-bisa kita ikut dia daripada ikut Rasulullah yang mayoritas orang-orang susah, ya kan? Terus tiap hari taklim, ngaji, siangnya kerja, malamnya taklim. Berat teman-teman, gitu kan? Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aja nih, ya, kalau di sini santri karena suasananya beda, ya, karena di pondok wajar, ya kan? Mau tidak mau ya belajar, ya. Ini namanya santri, datang kemari, tidur di sini, ya tujuannya untuk belajar gitu loh. Jadi mau tidak mau ya ikut kegiatan di pondok gitu. Nah, Sayyidina Abbas ini dibalik kesibukannya, dibalik padat aktivitasnya, beliau selalu mencari waktu untuk bisa hadir di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita dalam sepekan nih ada 5 kali kita beraktivitas, ya 5 kali, Senin sampai Jumat. Ketika ada waktu 2 hari waktu luang, paling kita gunakan untuk berkumpul sama keluarga, ya, bermain sama teman, nongkrong dan lain sebagainya. Tapi Sayyidina Abbas tidak. Dicari 2 waktu itu
untuk bagaimana bisa hadir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayat Sayyidina Abbas bukan hanya hafal Al-Quran, tapi juga hafal sebanyak 200 hadis. Berapa? 200 hadis. Di balik kesibukannya yang luar biasa, pengusaha yang sukses, pembisnis yang hebat, tapi bisa hafal 200 hadis. Kalau Al-Quran mah jangan ditanya. Ya, sahabat-sahabat mah banyak yang hafal Quran. Tapi karena emang Allah sudah jamin ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau hadis tidak ada jaminan dari Allah, hanya pilihan-pilihan Allah. Nah, yang lebih istimewanya, yang lebih uniknya itu Sayyidina Abbas punya anak, namanya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini anak bungsu, ya, anak terakhir ya teman-teman ya. Nah, karena Sayyidina Abbas ini tidak full mendapatkan ilmu dari Rasulullah, maka Sayyidina Abbas menginvestasikan anaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, umur 3 sampai 4 tahun anaknya sudah ditaruh di majelisnya Rasulullah. Itu dilihat tuh sama anaknya, bagaimana Rasulullah sampaikan hadis-hadisnya, itu direkam sama anaknya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, saat itu Abdullah bin Abbas umur 13 tahun mampu menghafal sebanyak 2000 hadis. Berapa? 2000 hadis. Masya Allah, 2000 hadis coy. 13 tahun. Itu. Nah, ini yang pertama teman-teman. Sahabat Nabi termasuk keluarga Nabi, yaitu paman Nabi yang bernama Sayyidina Abbas beserta anaknya Abdullah bin Abbas. Yang kedua, siapa? Yang kedua, sahabat Nabi yang kedua yaitu siapa? Seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang tangguh, yang terkenal dengan ketegasannya, yang mendapat gelar Al-Faruq. Siapa? Iya, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini bukan hanya orangnya jenius, pemimpin yang hebat. Beliau itu punya karakter apa? Pencemburu. Cemburu bukan sama istrinya, bukan. Kira-kira cemburu apa? Hah? Halo. Pencemburu dalam kebaikan. Wah, boleh nggak kira-kira cemburu sama kebaikan? Boleh nggak iri sama kebaikan orang? Boleh, ya. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali dalam 2 hal kata Nabi, ya kan? Yang pertama, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan yang kedua orang yang beriman dan berilmu, ya kan? Nah, selain itu nggak boleh, ya. Teman punya handphone bagus kita iri, boleh apa tidak? Boleh, kalau punya uang mah beli nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi ini teman hafalannya bagus, hafalannya banyak, kita baru sedikit, boleh nggak cemburu? Boleh. Berlomba-lomba dalam kebaikan, teman-teman. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini punya karakter pencemburu dalam kebaikan. Sekalipun orangnya sangat tegas ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu, sampai setan itu kalau ngelihat Sayyidina Umar lebih baik cari jalan yang lain lah. Jangan jalan yang pernah dilewati sama Sayyidina Umar. Ya, setan kalau lagi jalan ngeliat Umar, kabur ya. Ngibrit ya, nggak mau dia ketemu Umar gitu. Nah, kalau ada sahabatnya yang melakukan kebaikan, dia pasti melakukannya 2 kali lipat atau lebih. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, memanggil Sayyidina Utsman. Anfiku fi sabilillah, kata Rasulullah. Hai Sayyidina Utsman, anfiku fi sabilillah. Infakkan hartamu di
di jalan Allah. Lalu Sayyidina Utsman yang saat itu punya harta 6 T. Apa tuh T? Sama kayak kalian, kalau kalian kan 6 M. Iya, 6 ember. Sayyidina Utsman saat itu punya harta 6 triliun. Lalu diinfakkan hartanya 1/3. Jadi berapa triliun? 2 triliun. Dengar nih Sayyidina Umar. Dengar. Wah. 2 T ini, ya kan? Nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar Sayyidina Utsman menginfakkan 1/3 hartanya? Betul. Baik, kalau begitu saya infakkan harta saya, setengah harta saya kasih buat ente, buat perjuangan Islam. Kalau Sayyidina Utsman 1/3, Sayyidina Umar setengah hartanya. Tuh. Allah alam artinya banyakan mana, kan setengah kan nggak tahu juga ya. Ya memang kalau Sayyidina Utsman itu terkenal sahabat yang paling kaya ya, paling dermawan juga. Tapi memang Sayyidina Umar itu berlomba-lomba terus dalam kebaikan. Nah, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Sayyidina Umar mendengar nih kalau Sayyidina Utsman setiap tahajudnya bisa menghatamkan Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan, seorang pengusaha sukses, bisa menghatamkan Al-Quran dalam setiap tahajudnya. Kita udah berapa tahun di sini belum hatam-hatam, belum selesai-selesai. Nah, Sayyidina Utsman itu menghatamkan Al-Quran dalam tahajudnya, itu terdengar oleh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Apa Sayyidina Umar katakan? Apa dia bilang? Wajar lah, Sayyidina Utsman sahabat Nabi, ya kan? Nah, sama nih kayak kita nih. Nah, jadi teman-teman nih, kalau mau berlomba-lomba dalam kebaikan, lihat yang atas, jangan yang ke bawah, yang baru-baru nih, ya kan? Dia senior, baru 5 juz, wajar saya baru, ya kan? 1 juz nggak kelar-kelar. Dia aja udah lama 5 juz aja. Jangan ngelihat ke bawahnya, lihat yang atas tuh. Anak baru semangatnya luar biasa, baru 5 bulan udah 25 juz, Masya Allah. Baru 5 bulan bro, 25 juz. Masa saya udah sejak pondok berdiri, wah belum hatam belum. Ini gak nyindir ente ini nih. Kalau Bang Muid, Bang Miat, namanya sama lagi, Muid Miat, masih jomblo. Doain dia ngikut jejak Mas Fauzan dikit lagi ya, insya Allah ya, Mas Muid sama Mas Miat, amin. Ya, dapetin beliau itu beruntung sekali ya, hafal Quran, orangnya tawadu, Masya Allah. Saya kalau punya anak saya kawinin. Ya, ya yang akhwat jangan malu-malu, ya kan, kalau emang sudah cukup wajib ya nggak apa-apa. Ya Bang Wid ya, Bang Wid malu-malu. Bang Wid, Bang Miat ini Masya Allah ini, beliau tawadu banget ya, tahu warna duit. Gak ya, rendah hati. Nah, sampai mana tuh? Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar Sayyidina Utsman dalam tahajudnya bisa menghatamkan Al-Quran, apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab? Dia mengejar kebaikan Sayyidina Utsman, sampai dalam satu riwayat dikatakan 1 hari Sayyidina Umar bisa hatam Quran 4 kali. Masya Allah. Ini bukan cerita dongeng, bukan, nih ada riwayatnya. Dalam kitab Al-Imam An-Nawawi At-Tibyan dikatakan seperti itu. Sayyidina Umar bisa menghatamkan Al-Quran sehari 4 kali. Siang 2 kali, malam 2 hari. Malam 2 kali. Siang, malam 2. Hatam Quran, bro. Masya Allah. Saya pernah ngikutin simaan itu sama guru ya, guru hafiz Quran. Itu mulai dari subuh, habis subuh selesai menjelang isya. Kita ngikutin aja ya.
yang ngeliatin gitu ya, capek banget. seharian saat ya Allah. Kalau ente kan nanti Masya Allah, yang ngawas aja, yang apa namanya, yang ngeliatin gitu kan capeknya mah, apalagi yang hatam ya kan, yang baca kan cepet banget kan. Nah gitu teman-teman. Nah jadi Sayyidina Umar ini luar biasa ya, sahabat Nabi. Selain pemimpin yang hebat, beliau juga punya karakter cemburu dalam kebaikan. Nah, yang paling istimewanya adalah ketika Sayyidina Umar bin Khattab melihat Sayyidina Abbas punya anak. Anaknya diinvestasikan di majelis Rasulullah. Sayyidina Umar nggak mau kalah. Wah. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Kalau Sayyidina Abbas anaknya berada di majelis Rasul, Sayyidina Umar anaknya sebelum Rasulullah datang ke majelis itu diperhatikan sama anaknya. Mulai dari keluar dari dalam rumah, ya kan? Keluar rumah sebelum sampai di majelis itu udah diperhatikan sama anaknya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana jalannya Rasulullah, bagaimana senyumnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah kegiatannya setiap hari sehari-hari, itu diperhatikan sama anaknya siapa? Umar bin Khattab. Siapa namanya? Anaknya siapa? Anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah juga teman-teman ya. Kalau tadi Abbas, Abdullah juga. Abdullah bin Abbas. Sayyidina Umar juga punya anak namanya Abdullah bin Umar. Pernah kalian dengar doa bangun tidur ya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuh. Itu dari Abdullah bin Umar. Pernah kan kita dengarkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya kan? Karena ayahnya, dapat ayahnya juga gitu kan. Nah, ini Abdullah bin Umar yang meriwayatkan doa bangun tidur. Nah, tadi juga yang tadi saya baca di awal pembukaan itu juga doa bangun tidur. Ya, ada dua redaksi ya. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzinali bi dzikrihi. Itu ya. Ini juga ada nih bacaan doa bangun tidur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada jasadku dan telah mengembalikan ruhku dan telah mengizinkan aku berzikir kepadanya. Jadi memang banyak sekali nih teman-teman ya riwayat bagaimana Rasulullah SAW aktivitasnya sebelum tidur dan sesudah tidur. Ya, ini paling banyak. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk banyak-banyak zikir sebelum tidur? Ya, karena apa? Karena tidak ada yang tahu kita begitu bangun apa masih bisa bangun atau tidur selama-lamanya. Ya kan? Pernah ada satu riwayat juga Rasulullah SAW memberikan apa? Nasihat kepada anaknya ya, Sayyidah Fatimah menjelang tidur. Apa? Wahai Fatimah, anakku, apa nasihatnya? Janganlah kamu tidur sebelum melakukan 4 hal, ya kan? Nah, janganlah kamu tidur sebelum melakukan 4 hal. Apa 4 hal? Yang pertama, menghatamkan Al-Quran. Nah, yang kedua, menjadikan para nabi memberi syafaat bagimu. Dan yang kedua apa? Mendapatkan ridho dari kaum muslim. Dan yang keempat, melaksanakan haji dan umroh. Nih ya, 4 hal nih nasihat Rasulullah kepada anaknya Sayyidah Fatimah, buat kita semua juga.
Jadi janganlah engkau tidur sebelum melakukan 4 hal ini. Sayyidah Fatimah bingung. Mana mungkin ya Rasulullah, sebelum tidur pertama menghatamkan Al-Quran. Kata Rasulullah, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Nah, jadi pahalanya seperti kita menghatamkan Al-Quran. Bukan berarti kalau begitu tidak perlu baca Quran sampai selesai, cukup baca Al-Ikhlas 3 kali. Ini akal-akalan kalau gini, tidak ya. Nah, baca Al-Ikhlas sebelum tidur, Qul huwallahu ahad. Boleh ditambahkan yang lainnya ya, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dan ayat kursi. Dan kalau bisa teman-teman, kalau tidurnya agak susah, baca deh hafalan kalian. Nah, baca murojaah sambil tidur. Nanti di tengah-tengah ayat itu biasanya pules ya kan. Jangan baru 1 ayat udah pules. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, udah tidur. Baru 1 ayat udah tidur. Ngorok lagi ya kan. Kalau bisa habisin tuh ya kan, sambil tidur ntar enak dah, lama-lama tuh tidurnya tuh plus. Bangunnya juga nggak bangun kayak orang-orang jam 6 baru bangun ya kan. Orang kalau biasanya tuh sebelum tidur dia ingat sama Allah, dia baca kalimat-kalimat Allah, itu bangunnya gampang banget dah, bener dah. Bangunnya gampang banget, nggak dibangun udah bangun, bener nggak? Sensitif tuh telinga kita. Nah, apalagi teman-teman yang ikhwan ya kan. Saya juga bingung, padahal handphone udah dikumpulin tiap malam ya. Masih jalan apa enggak nih? Masih? Handphone udah dikumpulin tiap malam, tapi masih aja subuhnya telat. Masih aja subuhnya kesiangan. Ini masih ada yang di atas yang tidur? Ada Ki? Nggak ada? Kali ada bangetan. Ya. Nah, jadi nasihat Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah ini yang pertama, janganlah kamu tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Ini tingkatannya paling inilah, paling rendah lah ya kan, Al-Ikhlas 3 kali. Ini tidak mau tambahkan riwayat lagi, banyak yang mengatakan baca surah ayat kursi ya, Al-Falaq, An-Nas itu kan. Nah, yang kedua, apa kata Rasulullah? Jadikan para nabi sebagai pemberi syafaat bagimu. Banyak baca sholawat kepadaku dan juga kepada para nabi. Sholawatnya apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Nah, salawat kepada Rasulullah, salawat juga kepada para nabi terdahulu. Nah, yang ketiga, apa nasihatnya? Mendapatkan rasa ridho dari kaum muslim. Maka apa yang dilakukan? Kata Rasulullah, bacalah istighfar untuk dirimu, dirimu, orang tuamu dan kaum muslim. Apa doanya? Apa istighfarnya? Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tuh ya teman-teman, jadi baca istighfar sebelum tidur itu sangat penting ya. Selain kita minta sama Allah diampuni dosa-dosa kita, kita juga minta orang tua kita juga diampuni dosa-dosanya. Bukan hanya orang tua, seluruh kaum muslim agar dosa-dosanya diampuni sama Allah. Inilah yang menjadikan kaum muslim ridho sama kita ya. Ini nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga. Dan yang keempat, janganlah engkau tidur sebelum pergi haji dan umroh. Apa?
Kata Rasulullah, bacalah kalimat tasbih sebanyak 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi 4 hal nih nasihat Sayyidah Fatimah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua, baca salawat, baca istighfar, dan baca kalimat tasbih. Insya Allah bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, menjelang tidur jangan langsung tidur aja. Ingat Allah, ya kan? Kalau tiba-tiba kita nggak bangun lagi gimana? Utang belum lunas, ya kan? Sama orang tua belum minta maaf, sama guru banyak salah, sama temen sering nyakitin. Begitu tidur kagak bangun-bangun. Nah, ya kan? Apalagi kejadian sekarang ini ya, ada seorang artis, ya kan, sedang naik popularitasnya, tiba-tiba tidak ada yang tahu, musibah terjadi, ya kan? Mobilnya hancur, nabrak pembatas tol dan meninggal dunia. Padahal sedang sukses-suksesnya. Nah, itulah teman-teman, kematian tidak ada yang tahu. Ya, kematian tidak menunggu kita tua, enggak. Saya masih muda, ama mati mah jauh, ya kan? Maka dipuas-puaskan hidupnya. Begitu lagi puas-puaskan hidupnya, malaikat maut datang. Wah, ini dia nih, mau kemana lo? Ayo. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan kira ya teman-teman yang masih muda saat ini, umurnya panjang, terus kita gunakan waktu untuk berfoya-foya, pas lagi senang-senangnya malaikat maut datang. Mau apa, mau kata apa nanti, nggak ada yang bisa mencegah ya malaikat maut tuh, ya kan? Artis nggak nyangka dia dari Jakarta mau ke Surabaya, mungkin mau silaturahim, ketemu teman-teman, mau bisnis atau apa, Allah alam, nggak ada yang tahu, ya kan? Tapi karena emang ajalnya sudah tiba, ya sudah, terjadilah kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia di tempat itu, teman-teman ya. Ingat, kematian tidak menunggu kita tua, kematian tidak menunggu kita sakit, kematian tidak menunggu kita tobat. Orang ini belum tobat nih, ntar aja lah, kasihan dia, kasihan, ditungguin 25 tahun, 35, udah ditungguin tuh 45, 50. Ya, ini orang aki-aki makin jadi ya, udah 60 tahun, udah dikasih tuh, dilonggarin, suruh tobat, 60 makin jadi. Makin dugemnya asik banget, ajub. Udah aki-aki masih demen banget sama perempuan, ya kan? Udah ditungguin, udah nih tobat 60 tahun, 70 tahun kagak juga. Malaikat maut dah kesel banget, dibetot akhirnya tuh. Sakit kan luar biasa kan gitu kan, ada orang-orang yang maaf ya amalannya kurang, ya kan. Matanya kadang-kadang sampai naik ke atas, ya kan. Akhirnya ditutupin baca salawat. Itu abang saya Bang Ijat itu, cerita banyak beliau itu. Dia kan mandiin orang mati kan, ada yang matanya naik ke atas nih katanya. Bang Ijat baca salawat aja, diusap, alhamdulillah masih melek. Ya disap lagi 2 kali, akhirnya tutup. Itu paling udah, pokoknya macam-macam lah gitu. Naudzubillah teman-teman, jangan sampai akhir hidup kita su'ul khotimah. Kita minta sama Allah husnul. Kalau minta doa husnul khotimah sebelum meninggal itu tepat. Tapi kalau udah meninggal jangan husnul khotimah, itu kurang tepat. Iya, paham gak nih teman-teman? Kalau doain orang yang sudah meninggal dunia semoga husnul khotimah, itu kurang tepat, terlambat. Kalau udah meninggal doanya apa? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi, diampuni dosa-dosanya, diterima amal. Bukan husnul khotimah. Husnul khotimah kapan? Sebelum meninggal.
Baru doain semoga husnul khotimah. Kalau udah meninggal mah beda lagi doanya. Ini kan banyak di medsos ya, semoga husnul khotimah. Lah udah mati, nggak apa-apa, yang penting doain daripada enggak, ya kan. Semoga suul khotimah juga salah juga. Ya udah dah. Nah kita bagi yang tahu, bagi santri nggak usah ikut-ikutan yang itu, ya kan. Kalau sebelum meninggal minta husnul khotimah itu benar. Kan dalam sujud kan kita minta tuh ya. Setelah sujud terakhir biasanya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya kan? Kita baca dah tuh, ya kan? Sujud terakhir, semoga di akhir hayat kita Allah wafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sujud, ya, dalam keadaan ngapalin Quran, di bawah sendirian ngapalin Quran. Ini orang kagak bangun-bangun, pas dipegang jatuh gubrak. Ternyata tidur. Saking ngantuknya. Dia pikir wah husnul khotimah. Wah, muid husnul. Pas dipegang, apa sih katanya? Capek banget saya. Oh, ternyata masih ada ruhnya. Alhamdulillah, ya. Jadi husnul khotimah itu ending yang kita inginkan, ya. Akhir hidup yang kita inginkan itu, ya. Makanya kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Ya. Ya benar juga itu. nggak sesuai konteksnya. Ya, amal kita itu tergantung di akhir hidup kita. Jangan sampai ini teman-teman, maaf. Di masa muda kalian hafal Quran, cinta Quran. Begitu nikah, maaf, tergoda dengan dunia, ya. Dapat suami kebetulan bisnis, usahanya maju. Wah, ikut lingkungan, ya kan, ikut gaya hidup. Nah ini banyak teman-teman. Itu teman istri saya itu, istri kan pondok itu ya di Mantingan kan. Naudzubillah dah. Saya ngelihat temennya itu waktu jalan-jalan pagi itu di mana aja, Sudirman itu kan. Kalau minggu kan ada Car Free Day ya. Nah waktu sebelum pandemi itu saya lihat ini, masya Allah, ini perempuan, masya Allah perempuan. Waduh, nggak usah dibilangin dah. Nggak diliatin nabrak, diliatin, waduh, bisa habis ini. Masya Allah, seksinya banget-bangetan gitu kan. Itu ternyata saya lihat dalam hati, ini perempuan masya Allah nggak ada malu apa ya. Lagi makan, saya lagi makan, lagi kan habis jalan-jalan itu lagi makan nasi pecel kan. Itu astagfirullah, duduk samping gitu kan. Ya Allah. Udah ya kan. Ya, untung ada istri ya kan. Ngeliatin istri ya udah kan. Ternyata teman-teman itu teman istri saya. Pas ngeliat kenal. Udah mati, Allahu Akbar. Makin tinggi ini godaannya. Bener teman-teman, saya kaget banget teman-teman, masya Allah dong. Udah saya bilang sama istri, nggak usah dihujat, nggak usah dikata, doain. Saya bilang doain. Boleh jadi akhir hidupnya lebih baik daripada kita. Itu teman-teman ya. Jadi alumni pondok bro, alumni pondok Mantingan siapa yang nggak tahu sih Mantingan? Gontor, kalau laki-laki nggak Gontor tuh. Ceweknya kan Mantingan. Ya Allah karim. Nah maka jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Jadi akhir hidup kita nanti di kemudian hari kalian berkeluarga ya tetap mencari ridho Allah ya. Siapapun nanti istri kalian, bagi laki-laki ya kan, kalian harus mengendalikan istri kalian. Yang perempuan juga jangan melihat dari tampang, harta. Tampangnya kayak Korea ya kan, duitnya banyak. Agamanya nggak bisa ngaji, udah gampang nanti saya ngajarin, dia belagu bener. Pas begitu nikah kebawa sama suaminya, udah kamu kok pakai jilbab? Aku mau pesta ini saya, bisa nggak buka jilbabnya? Jangan dibuka deh. Akhirnya dimodel-modelin jilbabnya, ya kan, pakai turban doang. Lama-lama lepas itu jilbab. Padahal alumni pondok. Naudzubillah ya teman-teman ya. Makanya kita berdoa sama Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah.
Ini ya, nggak ada jaminan akhir hidup seseorang. Begitu juga ketika melihat seseorang, melihat teman yang belum berubah, belum hijrah, jangan kita kata-kata, jangan kita hujat, jangan kita benci, doain. Nah teman-teman, doain. Boleh jadi yang tadi saya bilang akhir hidupnya lebih baik daripada kita, ya gitu teman-teman. Nah menyambung kemana-mana ini ya. Nah jadi Umar bin Khattab melihat anaknya Sayyidina Abbas diinvestasikan di majelis Rasul, Umar bin Khattab gak mau kalah. Akhirnya diinvestasikan anaknya itu bukan di majelis Rasul, tapi sebelum Rasulullah keluar dari rumah. Sebelum Rasul dari keluar rumah, bagaimana jalan Rasul, bagaimana senyum Rasul sampai di majelis, itu diperhatikan oleh anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Makanya tadi saya bilang doa sebelum tidur, doa setelah tidur itu diriwayatkan oleh anaknya Umar bin Khattab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan dalam hidupnya setelah mempelajari, mengikuti Rasulullah, anaknya Umar bin Khattab mampu menghafal hadis sebanyak 2630 hadis. 2630 hadis. Banyakan mana nih? Anaknya Umar apa anaknya Sayyidina Abbas? Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, sampai 2630 hadis. Artinya apa teman-teman? Dari dua kisah ini ya kan bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya sesibuk apapun kita, ya sehebat apapun aktivitas kita, jangan kita tinggalkan untuk ibadah. Ya, ini contoh sahabat yang luar biasa padatnya aktivitasnya, seorang pembisnis yang hebat, tapi tetap dirinya meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Sama dengan kalian, kalian sesibuk apapun, ada kegiatan di luar silahkan, tapi jangan lupa sama kegiatan pondok. Ya, kalau sudah dapat rezeki dari luar, jangan lupa ya, berikan sedikit buat pondok atau buat guru, cari berkah, biar berkah rizki kita, berkah ilmu kita. Berapapun yang kita keluarkan, minta doanya buat guru. Kalau ada rizki lebih, Allah titipkan kalian kegiatan-kegiatan di luar, dikasih amanah jadi imam, ya kan, jadi guru private, ya kan, atau lain sebagainya yang akhwat juga begitu. Sisihkan sebagian rizki kita untuk pondok. Ya, ini juga bukan kewajiban ya. Ini saya mengajarkan untuk memberi. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Itu konsepnya teman-teman ya. Jadi jangan sampai semakin banyak memberi, semakin habis duit saya. Enggak. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Kenapa kita suka memberi? Karena saya tahu betapa senangnya orang menerima. Makanya saya beri orang itu. Gitu. Itu prinsip guru saya itu begitu tuh. Saya dengar banget, saya ingat banget almarhum guru saya. Beliau itu masya Allah dah. Kenapa? Alasan beliau bukan saya, kata beliau bukan Abi terlalu banyak uang, enggak. Karena Abi tahu betapa senangnya orang yang menerima, gitu. Makanya sebelum kita disenangi orang lain, maka senangkan dulu orang lain. Insya Allah hidup kita berkah, ilmu kita bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus buat diri saya dan juga buat para santri. Semoga Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan kita rizki yang halal, yang baik, yang berkah, yang luas, dan semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri, kita tutup dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.